warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari STEMIK Royal Kisaran akan menjawab pertanyaan sesi 3 dari materi metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, adakah di antara kalian bertiga yang tahu apa itu variabel penelitian? Saya, Ya. variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis-jenis variabel penelitian. Adakah dari teman yang bisa menjawab? Saya, adapun jenis-jenis variabel penelitian yaitu yang pertama ada variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Kemudian yang kedua ada variabel bebas, yaitu variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel terikat. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator. Adapun variabel moderator ini adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang keempat ada variabel kontrol, yaitu faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang kelima ada variabel antara, yaitu faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Kemudian yang keenam, ada variabel diskrit, yaitu disebut juga sebagai variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Kemudian yang ketujuh ada variabel kontinum, yaitu variabel yang terbagi jadi 3 jenis pada bir kecil, yaitu ada variabel ordinal, kemudian ada variabel interval, dan yang ketiga ada variabel ratio. Nah, sekarang saya akan memberi pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan definisi dari observasi partisipatif. Adakah teman saya yang menjawab? Saya Ya. akan menjawab nomor 3. Observasi partisipatif adalah metode di mana penelitian terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Baiklah, saya akan bertanya nomor 4. Jelaskan pengertian dari skala. Adakah yang bisa menjawab? Saya bisa menjawabnya. Ya, yang keempat adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Penggunaan rumus skala umumnya digunakan dalam menggambar peta maupun denah, sehingga dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Oke. Baik, yang kelima, saya akan bertanya kepada kalian, sebutkan maksud dan tujuan skala pengukuran. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya, skala pengukuran bertujuan untuk digunakan dalam mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisa data yang langkah penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan skala nominal dan berikan contohnya. Adakah dari teman-teman yang bisa menjawab? Saya. Jadi skala nominal itu merupakan skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatan. Misalnya adalah jenis kelamin terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Contoh untuk skala nominal adalah jenis kelamin atau pria dan wanita, kepemilikan komputer dalam kurung ya dan tidak. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan nomor 7. Yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan skala ordinal? Adakah teman-teman saya yang ingin menjawab? Saya akan menjawab. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antara tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal.
Skala ordinal, pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, untuk skala ordinal adalah kepuasan pelanggan, sangat tidak puas, cukup tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Selanjutnya, saya akan bertanya nomor 8. Sebutkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan skala ordinal. Adakah yang bisa menjawab? Saya bisa menjawabnya. Langkah-langkah skala ordinal yaitu menyusun dan mengkategorikan berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi dan dibutuhkan data-data yang ingin dikategorikan. Oke, yang terakhir saya ingin bertanya kepada teman-teman, menjelaskan apa yang dimaksud dari tipe-tipe skala berikut. Nah, di antara tipe-tipe ini ada 6 bagian, yaitu ada skala Likert, ada skala Gatman, ada skala diferensial, ada skala penilaian, ada skala Truston, ada skala Bodagus. Nah, di antara skala ini, untuk skala Likert, adakah di antara kalian tahu? Saya. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umumnya digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nah, untuk skala Gatman, ada yang bisa? Saya lagi. Skala Gatman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat 2 interval seperti setuju tidak setuju, ya tidak, benar salah, positif negatif, pernah tidak pernah, dan lain-lain. Yang ketiga ada dia namanya skala diferensial. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya. Ya. Jadi skala diferensial semantik adalah skala penilaian survei atau kuesioner yang meminta orang untuk menilai suatu produk, perusahaan, merek, atau entitas apapun dalam bingkai-bingkai suatu opsi peringkat multipoin. Pilihan jawaban survei ini secara gramatikal pada kata sifat yang berlawanan di setiap ujungnya. Oke, untuk skala penilaian ada yang bisa menjawabnya? Saya. Nah, jadi skala penilaian itu adalah seperangkat kategori yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut kuantitatif atau kualitatif. Penggunaan skala penilaian umumnya dalam ilmu sosial, khususnya psikologi. Oke, 2 terakhir yaitu skala Truston atau skala Bodagus. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Ya. akan menjawab. Skala Truston adalah salah satu skala sikap yang sering dipakai. Selain skala Likert, kelebihan skala Truston ini adalah bahwa skala yang dibuat adalah bentuk skala interval dibandingkan dengan skala Likert yang masih berbentuk skala nominal. Oke, lanjut ke skala Bodagus. Bisa menjawabnya? Saya juga. Oke. Skala Bogardus adalah skala pengujian psikologis yang dibuat oleh Emory S. Bogardus untuk mengukur secara empiris kesediaan orang untuk berpartisipasi dalam kontak sosial dari berbagai tingkat kedekatan dengan anggota kelompok sosial yang beragam, seperti kelompok ras dan etnis. Terima kasih. Nah, baiklah, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan materi metodologi penelitian untuk skala pengukuran. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High